Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau bikin video tentang CSS. Jadi CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Simpelnya CSS itu ibaratnya nih, HTML itu muka, CSS itu makeup. Jadi CSS itu untuk memperindah tampilan HTML. Nah, kita mulai aja ya. Kita bikin file HTML dulu dengan eksistensi HTML. Nah, di sini aku bikin file CSS-nya. Nah, cara pemanggilan CSS itu ada 3. Yang pertama, cara eksternal. Jadi pakai tag link. Di sini kita tinggal taruh nama file CSS-nya. Karena aku naruh di folder yang sama, jadi aku tinggal tulis nama filenya aja. Kalau kalian naruhnya di folder yang berbeda, kalian kasih nama foldernya dulu, terus kalian kasih slash, baru nama filenya. Nah, ini cara eksternal. Kalau cara internal, kalian pakai tag style. Nah, nanti kalian bakal naruh CSS-nya di sini. Kalau eksternal di sini, di folder CSS yang terpisah. Nah, ada satu lagi yaitu inline. Jadi kalian naruhnya di dalam tag-nya. Pakai atribut style. Ini inline. Tapi di sini aku bakal pakai eksternal biar lebih gampang. Nah, struktur penulisan CSS yaitu sebagai berikut. Selektor, kurung krawal, properti, dan terakhir value-nya. Nah, jadi selektor itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada universal selector. Universal selector ini dilambangkan dengan bintang. Nah, jadi maksudnya ini bakal mempengaruhi semua isi dokumen HTML, semuanya. Nah, setelah itu ada ID selector dan class selector. Di sini kalau misalnya kita bikin ID dengan nama 1, nah untuk mempengaruhi body ini caranya kita tinggal pakai hashtag dan nama dari ID-nya. Nah, tapi kalau ini kita ganti jadi class, kita pakai titik. Jadi maksudnya ID dan class selector ini dia akan mempengaruhi semua ID atau class dengan value 1. Nah, kita juga bisa pakai nama tagnya langsung. Misalnya aku pengen mempengaruhi semua tag P atau tag H1. Kita juga bisa nih pakai multiple element. Misalnya aku pengen mempengaruhi semua tag H1 dan semua tag P. Kita juga bisa tambahin beberapa lagi di sini. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari selektor. Di sini aku bakal jelasin beberapa properti dan value yang paling sering digunakan dalam CSS. Yang pertama adalah properti untuk font. Di sini aku bikin 2 paragraf dengan kelas font 1. Nah, aku bikin paragraf lagi dengan kelas font 2. Nah, ini biar memudahkan kita untuk melihat perbedaannya. Nah, pertama aku pengen jelasin tentang font family. Nah, font family ini value-nya yang pertama nama fontnya. Jadi sini aku pengen pakai Arial dan Helvetica. Nah, itu termasuk dalam font family sans serif. Nah, jadi format tulisannya seperti ini. Buat di font 2, aku pengen pakai
Lucida Console dan Courier New, dan ini termasuk dalam font family monospace. Nah, karena ini lebih dari 2 kata, kita harus pakai tanda kutip. Beda kan kalau Arial dan Helvetica itu dia cuma 1 kata. Nah, Lucida Console dan Courier New ini 2 kata. Ini kita save. Di sini hurufnya Arial, sementara yang ini Lucida Console. Ini perbedaan penggunaan font family. Nah, selain font family, ada juga properti font size. Dari namanya kita tahu kan kalau ini untuk mengatur ukuran huruf. Di sini aku mau pakai, nah di sini aku mau kasih contohnya pakai persen. Aku save, aku refresh. Nah, jadi ukurannya yang ini 50 pixel, gede banget kan, dan yang ini 50%. Sekarang ini aku kecilin, dan ini jadi 100%. Nah, ini 20 pixel dan ini 100%. Kalian bisa coba-coba sendiri di rumah dengan value yang berbeda. Nah, selanjutnya ada properti font weight. Nah, font weight ini fungsinya untuk mengatur ketebalan. Value-nya ada 2, yaitu bold buat tebal, dan yang kedua normal, dan ini defaultnya, jadi dia gak bakal terjadi apa-apa. Aku save. Nah, ini bakal jadi bold, sementara yang ini gak berubah. Selanjutnya ada properti font varian. Font varian ini ada 2. Yang pertama adalah normal, jadi ini gak bakal terjadi apa-apa, defaultnya. Dan yang kedua adalah small caps, jadi hurufnya bakal kapital tapi ukurannya kecil, tetap sama gitu. Aku save, kita lihat. Nah, ini gak berubah kan karena value nya normal dan itu default. Nah, kalau ini semua hurufnya jadi caps lock tapi ukurannya gak berubah, tetap 100%. Setelah itu ada properti font style. Ini buat ngatur kemiringan. Value-nya ada 2, value-nya ada 3. Yang pertama normal, yang kedua ada italic, dan yang ketiga itu ada oblique. Nah, oblique sama italic ini sama-sama buat miring. Kalau aku save, nah ini jadi miring dan sebenarnya ini normal defaultnya. Terakhir ada properti line height. Jadi line height ini buat ngatur posisi teksnya gitu. Kalau kalian mau bikin teksnya jadi tengah kotak, itu caranya pakai line height. Jadi misalnya gini, aku bikin div dengan kelas kotak. Nah, di sini nanti dulu aku atur div-nya. Aku kasih background warna salmon dan aku kasih line height-nya 900 pixel. Nah, aku bakal bikin semua tag P itu jadi ada di tengah-tengah. Jadi filenya kita samain aja. Kita save.
Nah, di sini aku pengen font satu ini jadi ada di tengah kotak. Jadi gini. Line height-nya, field-nya aku samain sama div-nya. Aku save. Ini juga aku save. Aku buka di browser. Nah, kan bisa lihat ini div yang aku buat. Nah, dan teksnya ada di tengah kan secara vertikalnya. Itu fungsi dari line height. Nah, ini aku kecilin. Nah, itu properti-properti buat huruf. Selanjutnya aku mau jelasin properti buat teks. Yang pertama ada color. Nah, ini untuk mengatur warna. Di sini kalian bisa pakai namanya langsung kayak gini, atau pakai RGB misalnya 9, atau kalian bisa pakai kode RGB atau hex. Di sini aku pakai warna blue. Dan sini, nah kalau kita refresh, warna teksnya berubah. Ini jadi biru, ya walaupun tidak kayak ungu. Dan ini warnanya salmon. Kalian bisa cari nama-nama warnanya di Witrisco. Color picker. Nah, di sini kalian bisa ambil kode RGB-nya atau HSL-nya atau yang ini, atau namanya juga kalian bisa cari. Nih, kalau kan namanya kan saya lihat di sini. Ini blue kayak gini. Nah, di sini aku pengen ubah warnanya jadi warna indigo. Aku save. Nah, warnanya berubah kan. Aku juga bisa pakai kode ininya. Nah, tergantung kalian maunya pakai yang mana, warnanya nggak berubah. Nah, setelah itu ada juga properti background image. Jadi kita bisa pakai foto buat jadi background. Misalnya di body, aku pengen pakai background image. Itu gambar 2. Ini aku ambil dari folder yang sama. Nah, cara nulis value-nya yaitu dengan URL. Nah, seperti ini. Baru kita taruh nama filenya. Ini aku ngambil gambar yang ada di folder yang sama. Aku save. Nah, lihat backgroundnya jadi foto. Sini aku kasih div juga. Nah, jadinya kayak gini. Ini backgroundnya itu foto.
Nah, selanjutnya ada juga properti text align. Jadi ini untuk posisi teksnya. Value-nya ada 3. Ada left, ada right. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, ini di left, di belah kiri, dan ini di right, di sebelah kanan. Nah, ada juga center dan justify. Nah, ini rata tengah dan ini. Nah, ini ada di tengah dan ini ada rata tengah. Itu fungsi dari text align. Setelah itu ada juga properti text indent. Nah, text indent ini fungsinya kalau kalian mau bikin alinea gitu kan, paragraf baru, biasanya kan kalimat pertamanya rada menjorok sedikit ke kanan tuh. Jadi kayak gini nih. Text indent. Ini value-nya angka, bisa persen juga. Di sini aku kasih 10 pixel. Dan di sini aku kasih 30%. Nah, kalau aku save. Nah, ini jarak dari sini ke sini itu karena text indent 30%. Nah, sebentar, ini 10 pixel kecil banget ya. Jadi aku gedein dulu. Jadi 50 pixel. Aku save. Nah, jadi ada jarak. Jadi kan kalau misalnya kalian bikin paragraf baru, kalimatnya geser sedikit tuh. Nah, kalian bisa pakai text indent. Nah, ada juga properti text decoration. Nah, text decoration ini fungsinya buat ngasih garis. Value-nya ada 4. Yang pertama ada line stroke. Terus ada juga underline. Ini aku save. Aku buka di sini. Nah, ini line stroke. Jadi garisnya itu ada di tengah-tengah hurufnya. Kalau underline itu ada di bawahnya. Nah, ada juga overline. Nah, di sini kalian juga bisa kasih none. Jadi ini gak ada efek apa-apa jadinya. Kita save, kita buka. Nah, ini overline, jadi ada di atas. Dan ini gak ada text decoration, jadi gak ada garisnya. Setelah itu ada properti text transform. Nah, jadi text transform ini buat ngatur kapitalisasi dalam sebuah teks. Value-nya ada 3. Yang pertama ada uppercase. Yang kedua ada lowercase. Aku save. Nah, jadi uppercase itu semua teksnya jadi kapital. Sedangkan lowercase, nah di sini aku ubah dulu jadi normal. Aku save. Nah, lowercase itu semua jadi kecil. Nah, ada lagi yang satu namanya capitalize. Jadi dia huruf kapital tapi di awal kata doang. Nah, ini di awal kata huruf kapital semua. Selebihnya huruf kecil. Itu untuk text transform. Ada lagi properti yang namanya letter spacing dan word spacing. Jadi letter spacing itu buat ngatur jarak antar katanya. Sini aku kasih. Nah, kalau misalnya word spacing itu buat ngatur jarak antar kata. Kalau tadi antar huruf, ini antar kata. Nah, kita refresh. Nah, ini jarak antar hurufnya 10 pixel. Antar huruf. Ini jarak antar katanya 10 pixel.
Nah, setelah itu ada juga properti background color. Jadi kita juga bisa pakai background color kayak gini. Nah, warnanya sini aku mau ganti jadi, aku save. Nah, ini jadi seperti ini buat ngatur warna backgroundnya. Jadi ada background color, background image. Nah, setelah itu background juga bisa diatur jadi background position namanya. Nah, misalnya aku mau bikin backgroundnya itu ada di sebelah kiri atas, aku tinggal tulis left top. Ini aku pindahin ke sini. Nah, kita juga bisa tambahin background repeat, jadi pengulangan. Di sini aku mau pakai no repeat, jadi background cuma ada satu. Kalau ini kan ada dua nih, ada tiga malah tuh. Nah, ini cuma ada satu dan ada di sebelah kiri atas. Kalau kita mau geser ke kanan, tinggal ubah aja. Nah, ini ada di kanan. Coba ini kita hapus dulu biar kelihatan. Nah, ini backgroundnya. Kita juga bisa atur ukurannya pakai background size. Di sini aku mau kecilin gambarnya jadi cuma 200 kali 200 aja. Aku save, aku refresh. Nah, dia jadi kecil. Jadi ada juga properti display. Properti display ini untuk mengatur perilaku dari sebuah kotak. Di sini aku pakai div. Jadi contohnya, jadi sini aku mau buat contoh dulu. Nah, A itu display defaultnya inline. Kita save, kita buka. Nah, dia akan berjejer ke samping. Nah, dia kan gak nambah baris baru. Kalau misalnya kita ubah displaynya jadi block, nah dia akan secara default nambah garis baru. Nah, ini perbedaannya. Yang pertama, kita lanjut ke overflow. Jadi contohnya gini, div kotak ini aku bikin height-nya cuma 100, cuma 200. Aku save. Nah, aku buka, dia numpuk kan. Nah, di sini aku kasih properti overflow. Yang pertama ada hidden ini jadi nggak bakal kelihatan. Nah, ini seharusnya bisa di scroll kanan ke kiri, tapi karena di hidden jadi nggak kelihatan. Nah, ada juga yang namanya auto. Kalau kita refresh, dia ada di samping sini. Nah, selanjutnya ada scroll. Jadi kalau auto itu dia bakal muncul tombol scrollnya kalau dibutuhkan aja, tapi kalau scroll dia contohnya gini. Jadi kalau auto itu misalnya ini aku gedein, nah yang ini tetap ada karena ini lebih panjang daripada ini. Sementara yang ini gak ada,
Apaan? Entah ini kan dia pendek, jadi dia nggak ada tombol scrollnya. Nah, kalau scroll itu dia mau panjang mau enggak tetap ada. Aku save. Nah, lihat dia tetap ada nih kanan kiri, walaupun nggak bisa dipakai. Nah, yang terakhir ada juga visible. Ini defaultnya. Jadi teksnya itu bakal lebar ke samping. Jadi nah ini visible. Kalau misalnya ini aku pendekin jadi 100 pixel lagi, aku save, buka. Nah, dia bakal numpuk. Itu kalau visible. Dia defaultnya. Sini aku pakai auto. Ini kemudian lagi jadi 500. Aku save. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya margin. Jadi margin itu kita lihat di sini. Nah, ini margin. Jarak dari window-nya ke bodinya. Ini namanya margin. Jarak dari margin ke border, misalnya aku ada border. Jadi kalau misalnya aku kasih margin ke sini, kita kasih kayak gini, ini 10, yang artinya dari kanan kiri atas bawah itu jaraknya 10. Aku ganti 50 biar kelihatan. Aku save. Nah, dari atas bawah, dari kanan kiri atas bawah itu semuanya 50 pixel. Nah, kita juga bisa pakai lebih spesifik, misalnya margin right-nya doang 50 pixel. Berarti yang bergeser cuma sebelah kanannya aja. Nah, sebelah kanannya aja. Nah, sebelah kanannya aja. Antara kiri atas bawahnya tuh enggak. Itu bisa lakukan itu di margin left atau margin bottom buat bagian bawah dan margin top buat atas. Nah, kita juga bisa ngatur kayak gini, tapi atas kiri, atas bawah kanan kirinya tuh beda-beda urutannya. Nah, misalnya kita isinya gini, ini artinya margin atas dan bawah 25 pixel, margin kanan dan margin kiri itu 50 pixel. Kita save. Nah, atas dan bawah itu 25, kanan kiri itu 50. Nah, kalau aku ngetiknya kayak gini, itu artinya margin atas 25, margin kiri 50, dan margin bawah 75. Nah, ini 25, ini 50, ini 50, dan ini 75, ini 50. Tapi kalau right-nya mau kita bedain ini. Nah, sebelah kirinya itu jadi urutannya gini, atas, kanan, bawah, kiri, itu urutannya. Setelah itu, selain margin ada juga padding. Nah, jadi bedanya margin sama padding itu, kalau margin jarak antara window dengan bodinya nih.
ini margin. Kalau padding itu jarak antara kotak dengan kontennya. Contohnya kita kan punya kotak nih, div. Nah, kalau kita bikin padding, misalnya 30 pixel. Nah, ini aku ganti jadi 50. Kita refresh. Nah, jadi kotaknya itu dia akan paddingnya itu 50 pixel. Jadi jarak konten sama pinggiran kotaknya itu 50 pixel. Buat lebih jelasnya, kita pakai properti border. Yang pertama ada border style. Value-nya yang pertama ada border color. Ini aku kasih warna black. Terus ada border style. Value-nya ini ada dot, jadi dia titik-titik, dotted. Nah, lihat, jadi pinggiran antara ini ke sini itu 50 pixel. Dari sini ke sini itu 25 pixel. Selain dotted ada juga solid. Solid itu ya lurus. Ada juga dashed. Nah, kalau kita refresh, dia kan garis-garis. Yang terakhir ada double. Nah, jadi dia garisnya akan ada 2. Ini buat border style. Ada juga namanya border radius. Ini untuk mengatur ketajaman sudut bordernya. Misalnya aku pengen bikin 10 pixel. Nah, pinggirannya itu bakal tumpul. Nah, kalau kita mau bikin benar-benar kayak lingkaran, kita pakai 100 pixel. Kita save. Nah, dia benar-benar tumpul. Nah, selanjutnya ada properti box sizing. Jadi, aku bikin contoh dulu. Sini aku bikin 2 div. Nah, di sini aku kasih background color. Aku save. Aku refresh. Nah, sekarang udah ada 2. Nah, ini aku kasih height yang sama, yaitu 300. Aku save. Nah, ini udah sama ya. Cuman kalau aku kasih padding 10, div yang paling atas ukurannya akan bertambah. Sini aku gedein dulu. Nah, dia ukurannya akan bertambah lebih besar daripada kotak yang kedua. Nah, kenapa bisa bertambah? Karena dengan tinggi 300 kita tambahkan dengan padding 20, sehingga ukurannya bertambah. Tapi
Jika kita menggunakan properti box sizing, kotaknya tidak akan berubah ukurannya. Nah, value-nya itu yaitu border box. Ini aku save. Nah, dia tetap ada paddingnya, tapi tingginya nggak berubah. Beda sama di atas kan. Ada juga nah, itu fungsi dari box sizing. Nah, setelah itu ada juga properti float. Nah, jadi kayak gini. Kita hapus. Jadi si A ini aku kasih background colornya, dan B aku kasih background colornya. Nah, ini aku kasih height sama width-nya dulu. Aku kasih width-nya juga 300. Dan aku save. Aku refresh. Nah, jadi sini udah ada 2 kotak. Kalau misalnya yang A, aku kasih float dengan value-nya left. Nah, jika di refresh, kotak kuningnya hilang. Sebenarnya nggak hilang, jadi kotak kuningnya itu ketutupan sama kotak hitam. Karena kotak hitamnya ini udah pindah dimensi. Nah, buat lebih gampang lihatnya, kotak B ini yang kuning kita kasih margin left-nya 50 pixel. Nah, sekarang kelihatan kan kotak kuningnya itu ketutupan. Nah, ini juga bisa kita pakai buat text wrapping. Soalnya sini aku punya teks. Nah, sini aku taruh foto. Nah, di sini aku atur height-nya aku kasih, dan width-nya 100 pixel juga. 100 pixel kegedeannya guys. Ini aku ubah jadi 20. Ini aku save. Aku buka. Nah, sekarang udah ada gambar dan teksnya. Nah, sekarang ini aku hapus dulu. Nah, ini aku kasih border dulu. Nah, sekarang ini aku kecilin. Nah, ini aku hapus. Ini aku besarin jadi 500 pixel. Nah, sekarang udah ada gambar dan tulisan. Nah, aku pengen tulisannya itu di sini. Caranya, nah di sini aku kasih float left. Aku save. Nah, sekarang teksnya sudah ada di samping gambar.
kasih margin dulu. Nah, aku save. Nah, kalau aku gambar pengen ada di kanan, aku tinggal ganti file-nya jadi right. Nah, jadi itu untuk float. Nah, tapi kalau teksnya lebih sedikit, kalau ininya aku hapus, kita refresh, aku save. Nah, gambarnya nggak dianggap sama si div-nya. Nah, caranya kita pakai property clear. Nah, cara mengatasinya kita tinggal tambahin div kosong di sini. Nah, div-nya aku kasih property clear. Value-nya karena aku pakai float right, jadi value-nya juga right. Jadi fungsinya untuk menghilangkan float right. Aku save. Nah, sekarang gambarnya udah ada dalam kotak lagi. Itu tentang clear dan float. Setelah itu ada juga position. Nah, jadi position ini value-nya ada 4, yaitu static, relatif, absolute, dan fixed. Nah, buat lebih jelasnya, sini aku bikin div dulu. Nah, di sini aku udah punya 4 kotak. Yang pertama yaitu static. Jadi dia defaultnya emang static. Jadi meskipun aku kasih positionnya static, dia nggak bakal berubah. Walaupun aku kasih margin 50 pixel, maka dia akan bergeser sejauh 50 pixel dari Windows ini, dari jendela browser ini. Nah, yang ini aku kasih position relatif. Jadi dia bergerak relatif terhadap parent atau elemen pembungkusnya. Di sini aku bikin div buat ngebungkus ini. Aku kasih kelas parent. Di sini aku tutup. Nah, kalau aku save, sini aku kasih parent. Nah, sekarang udah ada kotaknya. Jadi dia akan bergerak tergantung pada parent, sedangkan absolute dia tergantung pada window. Jadi value selain static itu kita bisa kasih property top, right, left, bottom. Beda sama static yang kita nggak bisa kasih property itu. Sini aku kasih left 50 pixel. Ini juga sama. Nah, buat parentnya aku kasih height sama width.
dan aku bikin ada di tengah. Aku save. Maka hasilnya, nah, seperti yang aku bilang, yang relatif yaitu kotak kuning itu bergerak tergantung sama elemen pembungkusnya, yaitu div parent ini. Nah, karena aku gesernya dari kiri 50 pixel, dia bergeser dari sini 50 pixel. Sedangkan kotak ini absolute, aku kasih ke kiri 50 pixel, tapi dia bergerak tergantung sama window. Jadi dia ada di sini. Nah, kalau fixed, nah misalnya sini aku kasih topnya 50, right-nya 50 juga. Dan topnya juga 50 pixel. Kalau aku save, nah dia akan ada di sini dan gak akan bergerak kemana-mana. Walaupun aku scroll, dia gak bakal bergerak. Nah, jadi itu dari position. Nah, setelah itu ada juga properti Z index. Nah, sekarang kita coba. Ini aku ubah jadi relatif. Dan ini aku kasih topnya minus 50 dan leftnya minus 50 juga. Nah, kalau kita lihat di browser, kotak kuning ini bakal menutupi kotak yang di belakangnya. Tapi aku pengennya kotak yang warna salmon ini ada di depan. Caranya, kita tinggal kasih di sini properti Z index. Value-nya kasih aja yang paling gede. Nah, kita save. Nah, sekarang kotak salmonnya udah di depan. Cukup sekian video tentang CSS. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.